Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, kembali lagi di channel Rudi Hartono. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian akhir semester atau penilaian akhir semester Fisika kelas 10 semester 2. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Langsung saja kita lihat soal pertama. Benda diberi beberapa gaya yang menghasilkan resultan gaya bernilai 0. Benda yang diberi gaya itu akan A. Diam, B. Diam dengan percepatan berubah, C. Bergerak, D. Bergerak dengan kecepatan berubah, E. Bergerak dengan percepatan tetap. Soal ini berkaitan dengan hukum Newton ya, adik. Ada 3 hukum yang dikeluarkan oleh Newton. Nah, salah satunya berkaitan dengan soal ini. Nah, di sini kata kuncinya adalah resultan gaya bernilai 0 ya. Resultan gaya bernilai 0 ini merupakan pernyataan dari hukum pertama Newton ya. Nah, pada hukum pertama Newton ini kita ingat bahwa dikatakan resultan gaya sama dengan 0. Berarti sigma F sama dengan 0. Maka ada 2 kemungkinan yang akan terjadi pada benda. Yang pertama, benda itu akan diam ya. Benda yang diam akan tetap diam. Kemudian, benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan bergerak dengan kecepatan tetap. Pilihan jawaban yang ada pada soal ini yang benar adalah A ya. Jadi benda akan tetap dalam keadaan diam. Pernyataan yang tepat mengenai hukum kedua Newton adalah A. Resultan gaya berbanding lurus dengan kuadrat percepatan, B. Resultan gaya berbanding lurus dengan massa benda, C. Resultan gaya berbanding terbalik dengan percepatan yang dihasilkan, D. Resultan gaya berbanding terbalik dengan massa benda, E. Resultan gaya berbanding terbalik dengan massa dan percepatan. Nah, hukum kedua Newton kita lihat persamaannya. Sigma F sama dengan M dikali A. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa sigma F itu yang pertama sebanding dengan massa benda, kemudian sigma F juga sebanding dengan percepatan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah resultan gaya berbanding lurus dengan massa benda, yaitu B. Adisti memiliki massa 60 kg, berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, gaya normal yang bekerja pada Adisti adalah 180 Newton, 240 Newton, 420 Newton, 600 Newton, dan 780 Newton. Nah, baiklah adik-adik, untuk soal ini adik-adik tinggal menghitung nilai gaya normal yang bekerja pada Adisti ya, menggunakan rumus N sama dengan M dikali A ditambah G. Nah, ini rumus yang digunakan jika lift bergerak ke atas. Nah, namun bagi adik-adik yang lupa dengan rumus ini, bisa kita tentukan sendiri dengan melihat kondisi soal ya. Nah, caranya begini. Yang pertama kita gambarkan dulu liftnya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian Adisti yang kita gambarkan saja seperti ini. Seseorang yang berada di dalam lift akan memiliki 2 gaya. Yang pertama ada gaya berat, arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal, arahnya ke atas. Nah, kemudian gambarkan arah percepatan. Di sini arah percepatannya ke atas ya, karena lift bergerak ke atas. Nah, kemudian terapkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F yang bekerja di sini ada 2, yaitu N dan W.
perhatikan arah percepatan. Gaya yang searah dengan percepatan nilainya positif, kemudian yang berlawanan nilainya negatif. Berarti di sini yang positif adalah N ya. N dikurang dengan W sama dengan M dikali A. Sehingga N sama dengan M dikali A. Nah, W pindah ruas ke kanan jadi positif. Langsung kita ganti W itu M dikali G. Nah, sehingga nilai N sama dengan M kita keluarkan dikali A ditambah G. Nah, jadi rumus yang kita tuliskan tadi adik-adik berasal dari sini ya, ini konsepnya. Nah, sekarang kita tinggal menghitungnya. Nilai M diketahui 60 kg, kemudian nilai percepatan 3 ditambah nilai G 10 sama dengan 60 dikali 13 sama dengan 780 Newton. Jawabannya adalah D. Gampang kan adik-adik? Balok digantung dengan tali dan ditarik ke bawah dengan cepat sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Jika massa balok 40 kg, maka besar tegangan tali terhadap balok adalah A. 800 Newton, B. 600 Newton, C. 400 Newton, D. 200 Newton, E. 100 Newton. Nah, untuk soal ini masih penerapan hukum kedua Newton, karena di sini ada percepatan ya adik. Yang pertama, sebaiknya gambarkan dulu kondisi soalnya. Nah, jadi ada balok yang digantung, kemudian ditarik ke bawah dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, jadi arah percepatan ke bawah. Kemudian tarikan ini menghasilkan tegangan tali ya. Tegangan tali itu berlawanan dengan arah gerak benda, berarti ini arah T ke atas. Nah, karena balok memiliki massa, maka balok ini juga memiliki gaya berat ya. Rumusnya M kali G. Nah, kemudian kita terapkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita lihat gaya yang bekerja di sini. Yang searah dengan percepatan adalah W, berarti W yang positif, W dikurang T sama dengan M dikali A ya. Sehingga nilai T sama dengan W dikurang M dikali A. Dt sama dengan M dikali G dikurang M kali A. Nah, sekarang tinggal masukkan nilainya adik. M40 dikali G 10 dikurang 40 dikali A 5 sama dengan 400 dikurang 200 sama dengan 200 Newton. Nah, kita peroleh hasilnya D 200 Newton. Benda bermassa 10 kg terletak pada bidang miring licin dengan sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Percepatan benda menuruni bidang adalah A. 1 meter per sekon kuadrat, B. 3 meter per sekon kuadrat, C. 5 meter per sekon kuadrat, D. 7 meter per sekon kuadrat, E. 9 meter per sekon kuadrat. Nah, ini masih penerapan hukum kedua Newton pada bidang miring yang licin ya adik. Nah, untuk menentukan rumusnya bagi adik yang sudah hafal ya tinggal menghitung saja. Tapi sebaiknya bagi yang tidak suka menghafal, kita turunkan sendiri dengan konsepnya. Nah, seperti ini. Ini bidang miring, sudutnya 30 derajat. Kemudian ada bendanya ya. Benda di sini. Nah, setiap benda yang berada di bidang miring akan mengalami gaya yang pertama adalah gaya berat. Ya. Karena bidang miring licin, maka gaya gesekannya tidak bekerja di sini. Nah, berarti hanya gaya berat saja. Kemudian gaya berat ini karena benda di bidang miring ini akan bergerak searah dengan bidang miring, maka W ini harus kita proyeksikan terlebih dahulu ya. Yang pertama ke sini. Ini adalah W sin 30 ya. Kemudian satu lagi ke sini
adalah W cos 30 ya. Kemudian kita terapkan hukum kedua Newtonnya, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F yang bekerja di sini yang searah dengan percepatan adalah W sin 30. Berarti kita tuliskan W sin 30 sama dengan M dikali A. Kita uraikan, W itu M dikali G sama dengan sin dikali sin 30 sama dengan M kali A. Nah, M bisa dicoret. Nah, sehingga kita peroleh rumus untuk percepatan A sama dengan G sin 30 ya. Nah, berarti secara umumnya rumus percepatan pada benda yang berada pada bidang miring licin adalah A sama dengan G sin theta ya, di mana theta itu adalah sudut antara bidang miring dengan garis mendatar. Nah, kita masukkan nilainya G10 kali sin 30 yaitu setengah, sehingga kita peroleh 5 meter per sekon kuadrat. Nah, jawabannya adalah C. Nah, baiklah adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menyaksikan lanjutan dari soal-soal ini pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.